If any Christian can point out to me a single unequivocal statement, a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. Teman-teman lihat ya, dia dengan begitu yakinnya mengatakan kalau ada klaim begitu saya akan masuk Kristen malam hari ini juga. Ya biasalah jualan obat kan kayak begitu. Tapi kenapa imam besar itu mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah? Kenapa saya tanya? Karena jawabannya satu, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali menanggapi video dari Pendeta Andre Tunggal, yang lagi-lagi, kembali dia tidak bisa move on dari video Dr. Zakir Naik, yang mana di situ Dr. Zakir Naik di dalam ceramahnya. Dr. Zakir Naik mengatakan, di mana ayatnya Yesus secara langsung ngaku, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku." Nah, di manakah ayatnya tertulis di dalam Bible pengakuan langsung dari Yesus seperti itu? Kalau ada pengakuan langsung dari Yesus yang mengaku aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, maka di situ Dr. Zakir Naik akan masuk Kristen. Nah, beberapa waktu yang lalu Pendeta Andre Tunggal ini sudah menanggapi video ini, dan di video terbaru di channelnya, dia kembali menanggapi video dari Dr. Zakir Naik tersebut, karena dia sudah putus asa, dia tidak mampu menunjukkan ayat di mana pengakuan langsung dari Yesus akulah Tuhan dan sembahlah aku tersebut. Maka segala cara dia lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, walaupun tidak nyambung, dan tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena memang tidak ada tertulis dalam Bible, ayat berupa pengakuan langsung dari Yesus tersebut. Nah teman-teman, kita akan simak video keputusasaan dari Pendeta Andre Tunggal. If any Christian can point out to me a single unequivocal statement, a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. Teman-teman lihat ya, dia dengan begitu yakinnya mengatakan kalau ada klaim begitu saya akan masuk Kristen malam hari ini juga. Ya biasalah jualan obat kan kayak begitu. Tapi betul, kenapa tidak ada klaim seperti itu? Nah teman-teman, saya mau berargumennya begini. Teman-teman tahu nggak bahwa komunikasi itu tidak harus selalu bersifat langsung. Ada komunikasi yang sifatnya itu tidak langsung. Contoh, misalnya teman-teman ngobrol sama, ini mohon maaf ya para perempuan yang menyaksikan siaran saya pakai contoh Anda ya. Ini stereotipe. Misalnya Anda ngomong sama perempuan, yuk mau makan di mana? Terus kemudian perempuan itu mengatakan, terserah. Saya mau kasih tahu, beneran terserah atau tidak? Di meme ini ditulis ya, makan siang di mana? Terserah. Ini jawaban tanpa solusi. Kenapa? Mau makan di mana? Jawabnya terserah. Tapi udah keliling 40 tempat makan, nggak ada yang mau. Jadi ini maksudnya terserah atau tidak? Gitu loh. Ini adalah contoh komunikasi tidak langsung. Maksudnya komunikasi tidak langsung apa? Tidak bisa kita tafsirkan literal. Jadi komunikasi itu teman-teman ada berbagai jenis komunikasi itu. Misalnya Anda cuma pakai mimik saja, Anda menyatakan ketidaksenangan, ketidaksetujuan dengan wajah tidak suka atau wajah marah. Itu aja udah langsung kelihatan bukan bahwa Anda menjawab tidak mau atau tidak suka. Itu adalah jenis komunikasi tidak langsung. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana Yesus menunjukkan keilahiannya dengan apa? Dengan misalnya Markus pasal 14 ayat 61 sampai 64. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ini adalah perkataan dari siapa? Perkataan dari imam besar atau perkataan dari kelompok Sanhedrin waktu Yesus sedang ditangkap. Jawab Yesus, akulah dia. Apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu yang akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Perhatikan ini. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Oke, teman-teman yang waras, teman-teman yang akal nalarnya jalan, pertanyaan saya adalah,
kenapa imam besar ngamuk? Kenapa imam besar ngamuk? Itu pertanyaan saya. Kenapa imam besar ngamuk? Itu pertanyaan dari Andre Tunggal. Jadi sangat jelas sekali, Pendeta Andre Tunggal tidak mampu menjawab pertanyaan dari Dr. Zakir Naik, yang mana di situ Dr. Zakir Naik bertanya, di manakah ayatnya di dalam Bible, yang tertulis berupa pengakuan langsung dari Yesus akulah Tuhan dan sembahlah aku. Jelas poin ini tidak bisa dijawab oleh Pendeta Andre Tunggal, dan lalu seperti biasa dia muter-muter cocok logi yang ujung-ujungnya dia menjawab pertanyaan dengan balik bertanya. Nah inilah yang saya maksud dengan keputusasaan dari Pendeta Andre Tunggal. Pendeta Andre Tunggal, ajarkan ini kepada jemaat Anda. Yesus menolak dipanggil anak Tuhan. Di dalam Bible, Yesus teramat sering menyebut dirinya, anak manusia, tepatnya 30 kali di dalam Injil Matius, 14 kali dalam Injil Markus, 27 kali dalam Injil Lukas, dan 14 kali dalam Injil Yohanes. Sebaliknya, kecuali dalam Injil Yohanes, Yesus tidak pernah menyebut dirinya, anak Tuhan. Dalam Injil Markus, Matius dan Lukas, penyebutan Yesus sebagai anak Tuhan merupakan kata-kata orang lain, bukan kata-kata dari Yesus sendiri. Yesus bahkan menolak disebut anak Tuhan. Matius 26 nomor 63-64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lihatlah, ketika imam besar memaksanya untuk mengakui dirinya anak Tuhan, Yesus justru menyebut dirinya anak manusia. Lukas 4 nomor 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus marah ketika setan-setan menyebutnya anak Allah. Sebagai seorang pembaharu, Yesus tentu tidak ingin atribut yang merupakan ciri khas Yahudi dan agama pagan atau Helenisme dilekatkan kepada dirinya. Karena itu dia secara konsisten menyebut dirinya, anak manusia. Jadi sungguh aneh kalau orang-orang di zaman sekarang yang mengaku pengikut Yesus justru berkeras melekatkan atribut, anak Tuhan, tersebut kepada diri Yesus. Teman-teman kita yang akalnya jalan, kita tahu bahwa imam besar ngamuk karena apa? Kalau Yesus itu menyebut dirinya manusia biasa, kenapa imam besar ngamuk? Dan kenapa harus sampai dijatuhi hukuman mati? Anda bisa baca sendiri tadi di dalam bagian ayat firman Tuhan tadi bahwa kenapa imam besar itu mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah? Kenapa saya tanya? Karena jawabannya satu, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu komunikasi tidak langsung. Di sini Andre Tunggal masih berkilah, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Padahal sudah terbantah kalau Yesus itu bukan Tuhan, dan kita akan tampilkan data-data di dalam Bible sendiri, untuk membantah klaim dari Pendeta Andre Tunggal, dan juga umat Kristen, yang selalu mengatakan Yesus adalah Allah, tetapi realita yang tertulis di dalam Bible sendiri ternyata Allah bukan Yesus, ada banyak ayatnya. Dan kita bisa melihat Andre Tunggal mengatakan itu komunikasi tidak langsung. Padahal pertanyaannya adalah, tunjukkan di mana ayatnya di dalam Bible yang berupa pengakuan langsung dari Yesus, akulah Tuhan dan sembahlah aku, pengakuan langsung dari Yesus yang diminta. Sampai botak pun Andre Tunggal tidak akan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Siapa sajakah yang pernah menyebut Yesus sebagai anak Tuhan? Yaitu iblis dan setan. Ternyata iblis dan setan merupakan pihak yang paling sering menyebut Yesus sebagai anak Tuhan, baik ketika mereka menjadi diri sendiri, Matius 4:3 dan Matius 4:6, Lukas 4:3, Lukas 4:9 ketika menyamar jadi manusia, Lukas pukul 4:41 ataupun ketika merasuki manusia, Matius pukul 8:29, Markus pukul 3:11, Markus 5:7, Lukas pukul 8:28. Iblis dan setan selalu ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Mungkinkah penyebutan Yesus sebagai anak Tuhan merupakan bagian dari strategi mereka agar manusia melupakan firman Allah berikut? Janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku, Keluaran 20:3 dan Ulangan 5:7. Kenapa saya tanya? Karena jawabannya satu, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu komunikasi tidak langsung.
Mayoritas umat Kristen, termasuk Andre Tunggal, selalu mengklaim kalau Yesus adalah Allah. Tetapi realita yang tertulis di dalam Bibelnya, ternyata Allah bukan Yesus. Allah bukan Yesus. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi, berdasarkan Yohanes 8 nomor 17 dan 18. Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah, bahkan dia menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia. Lihat Yohanes 17 nomor 3. Yesus adalah penyampai pesan Allah yang esa kepada manusia, berdasar 1 Timotius 2 nomor 5. Yesus berkata bahwa Bapanya lebih besar dari siapapun, dan Bapa lebih besar dari Anak. Maka Yesus bukan Allah. Lihat Yohanes 10 nomor 29, dan 14 nomor 28. Andre Tunggal ajarkan ayat ini kepada jemaat Anda biar dihafal. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus bersyukur kepada Bapa, Yesus bersyukur kepada Allah karena apa? Jelas Yesus mempunyai Tuhan yaitu Allah. Nah, jangan sampai untuk video yang sama Anda menanggapinya untuk yang ketiga kalinya Pendeta Andre Tunggal. Saya sarankan Anda datang ke acara Dr. Zakir Naik yang akan digelar beberapa hari lagi. Tanggal 8 di kota Solo, tanggal 10 di kota Malang, dan selanjutnya ceramah Dr. Zakir Naik akan diadakan di kota Bandung dan Jakarta. Nah, silakan datang Pendeta Andre Tunggal nanti, silakan ambil tempat di tempat yang paling depan, dan silahkan bertanya langsung kepada Dr. Zakir Naik, ataupun menjawab semua pertanyaan dari Dr. Zakir Naik. Ayo Andre Tunggal, kamu bisa.